Salam Fig Lover, rekan-rekan, pecinta tanaman tin, pecinta tanaman pada umumnya. Apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam masa pandemi ini semuanya dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kali ini saya ingin berbagi tip kepada rekan-rekan bagaimana supaya berhasil dengan cara yang mudah untuk melakukan stek pada batang tin yang besar, bonggol, cabangnya banyak, ya. Dan ini sebenarnya yang saya tanam ini adalah sebenarnya bekas ya, bukan bekas ya, tapi sisa daripada pruning yang sudah saya lakukan stek pada batang-batang pada umumnya seperti ini kan batang-batang yang biasanya kita lakukan untuk stek ya, ini ya. Kemarin saya berpikir apabila dibuang sayang, oleh karena itu saya lakukan stek pada batang ini ya. Untuk tipnya yang pertama harus diperhatikan adalah dari sumber steknya sendiri, adalah dari tanaman yang sehat, tidak dalam kondisi sekarat atau mau mati kemudian dilakukan stek. Itu menurut saya kok tingkat keberhasilannya kurang, tapi dalam keadaan tanaman induknya sehat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanam yang saya gunakan adalah sekam mentah, sekam bakar, kemudian pupuk kambing yang sudah difermentasi, pasir, dan tanah gembur atau tanah subur. Perbandingannya kira-kira semua 1:1 ya. Kemudian media tanam tersebut harus steril ya, atau bebas hama. Biasanya saya siram dengan fungisida dan ditambahkan furadan atau sejenisnya ya. Lalu peletaan daripada stek ini yang sudah kita tanam ya, diletakkan pada tempat yang kena sinar matahari setengah hari ya, atau kira-kira 6 jam atau di bawahnya itu, tidak 12 jam ya, mungkin sampai jam 11 atau sampai jam 12. Jadi saya setelah tanam dalam kondisi tanah yang lembab tadi, tidak kering ya, tidak basah, lembab, saya tanam batang, kemudian saya letakkan di tempat yang langsung kena sinar matahari selama setengah hari. Kemudian tidak saya sungkup ya, makanya ini mudah karena tidak perlu sungkup segala macam, dan batangnya tidak saya treatment apapun, jadi langsung saya potong, langsung saya tanam atau saya tancap di tanah ini ya. Andai kata mau sungkup juga sulit ini sungkup, ada berapa bekas potongan atau ranting ini ya. Kemudian juga tempatnya tidak kena hujan. Kalau kena hujan itu tingkat keberhasilannya rendah karena gampang busuk untuk batang steknya ini. Di tempat saya kebetulan saya taruh di teras rumah, teras depan rumah yang kena sinar matahari pagi. Kemudian untuk penyiraman dilakukan 1 hari sekali pada pagi hari. Kemudian untuk tip berikutnya, kita harus jeli melihat mata tunas daripada batang stek ini. Jika mata tunas sudah mulai pecah, sudah mulai sprot ya, harus segera dipindah di tempat yang kena sinar matahari penuh, dan tetap di tempat yang tidak terkena hujan. Jadi bisa
dinaungi plastik UV atau fiber, ya, fiber transparan. Tetap penyiramannya 1 hari sekali pada pagi hari. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa rekan ke saya, kenapa stek setelah tumbuh tunas, tumbuh daun mendadak layu? Menurut saya karena terlambat memindahkan tanaman ini ke tempat yang kena matahari langsung selama 12 jam atau seharian, menyebabkan lembab di media tanamnya sehingga busuk akarnya atau busuk batangnya, batang bawahnya, sehingga mati. Memang kelihatannya sudah tumbuh tapi di bawahnya rusak, ya. Atau juga karena media tanamnya tidak steril sehingga tumbuh jamur atau hama-hama semacam apa ya, mungkin rayap atau apa, rayap yang kecil-kecil itu juga tidak baik untuk tanaman, ya. Jadi dari batang yang bekas pruning yang mungkin rekan-rekan buang karena sudah sisa-sisa dari potongan-potongan ini, ternyata kita bisa manfaatkan, malah hasilnya menurut saya bagus karena ini batang besar dan unik. Ini bila dipindah, ini sudah siap pindah, ini bila dipindah di pot yang ceper akan cantik ini untuk hiasan, ya, akan cantik karena banyak tunas-tunas yang tumbuh dan sudah banyak cabang dan batangnya sudah besar. Dan biasanya begini untuk berbuah tidak terlalu lama sudah berbuah. Jadi ini sederhana sekali rekan-rekan untuk stek tanaman tin. Satu lagi yang utama dari saya, rekan-rekan boleh bertanya apapun juga, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Yang penting dari bertani adalah melaksanakan, mencoba, ya, mencoba. Yang kalau memang mati, ya coba lagi, mati coba lagi, suatu saat akan ketemu, oh begini caranya, oh harus begini. Karena kalau tidak dicoba, tidak akan mungkin bisa. Karena saya sendiri mencoba untuk stek ini juga perlu waktu, ya. Masukan dari sana, masukan dari sini, saya coba belum tentu cocok. Tapi setelah saya lakukan, oh ternyata seperti ini, akhirnya bisa terwujud stek seperti ini. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa stek tanaman tin tidak sulit menurut saya, tapi harus jeli melihat kondisi daripada batang stek ini. Semoga bermanfaat tips saya, stek yang begitu mudah untuk batang tin hasil pruning. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Salam Big Lover, tetap semangat untuk menanam, menghijaukan bumi. Salam urban farming juga untuk di teman-teman yang tinggal di perkotaan. Terima kasih. Salam Big Lover.